Ternyata dia di office tengah kerja, gempa besar, ketiban semua, dia ketiban pintu. Ini roboh bangunan. Dia terselamatkan di sini, di pintu macam ini. Yang lain sekitarnya mati semua. Nah ini info ini mubasyirat dari Allah, informasi dari Allah tentang apa yang akan terjadi di masa hadapan melalui anak-anak khusus. Bahkan di antara anak-anak ini pun ada yang kelak nanti, ya wallahu a'lam ya, ini sekadar kajian benar dari Allah Subhanahu wa taala semua. Ada yang dia akan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Tapi kita tak boleh pastikan karena ini hanya mimpi. Kita tak boleh jadikan ini hukum kepastian. Ya. Di Malaysia pun di sini pun ada. Masa saya dengan Ustaz Don itu ada kejadian yang luar biasa di luar logika. Bahkan mimpi itu selalu terjadi. Bahkan beberapa bulan setelahnya itu mimpi dia terwujud terjadi. Ada Malaysia sampai saat ini pun kita masih komunikasi. Dan anak-anak ini, anak ini, budak ini, memang Allah bagi penglihatan dia menembus. Macam ada orang yang sebelum kita datang, ada orang yang meruqyah dia, tapi peruqyah ini dia tengok lidahnya bercabak macam ular. Ya. Ternyata si Ustaz ini munafik. Gurunya di sekolah. Ya, macam ada setan di muka gurunya itu. Dan lain-lain kabar yang di luar kejadian yang tidak bisa ditangkap akal. Di rumah dia banyak kejadian-kejadian luar biasa. Ini sekarang pun bapaknya ini yang kasih info-info lewat mimpi. Tapi ini dia sering bagi informasi ke saya. Kes-kes yang terjadi di Malaysia dan Indonesia dia sudah tahu duluan lewat mimpi-mimpi itu. Tapi saya tak beritahu yang lain. Nah itu banyak terjadi, ya. Banyak terjadi, ramai terjadi di Indonesia, Malaysia, apatah lagi di Palestina. Budak-budak kecilnya itu, Allah sudah bagikan informasi. Bukan tak ada, mesti ada. Lebih banyak ke sana, Palestina, Irak, ya, mungkin Hadramaut juga. Dan yang sekarang yang lagi viral ini, yang lagi diramaikan, Muhammad Qasim. Nah, ini termasuk juga budak-budak yang Allah bagikan informasi lewat mimpi. Tetapi pengikut-pengikutnya tersilap paham, sehingga menganggap dia Imam Mahdi. Dan ini, ya, macam ini, kelompok-kelompok macam ini, wallahu a'lam, ya, ada yang memimpikan macam ini. Ada budak yang memimpikan di Indonesia, tapi dia tengah kerja di luar negeri, di Taiwan. Dia mimpikan macam ini. Ada komunitas kelompok yang dia mengaku syekhnya dia ini Imam Mahdi, tapi orang tak percaya. Akhirnya orang ini membentuk pasukan khusus, laskar-laskar khusus yang memerangi orang-orang yang tak percaya. Terjadilah chaos, peperangan, pertumpahan darah. Dan dia mimpi ini bukan sekali, berkali-kali dia mimpi bahwa kelompok ini, ya saya tak cakap kelompok ini tidak, karena sekali lagi kita tak boleh pastikan siapa-siapa dengan mimpi ini, tak boleh. Hanya sebagai antisipasi, apa ya? Jaga-jaga, untuk waspada, ya. Ada kelompok yang nantinya tuan-tuannya dia, guru-gurunya dia dianggap sebagai Imam Mahdi, lalu
dia akan memerintahkan rakyat atau umat untuk mengikuti, mengakui, membaiat gurunya sebagai malaikat, tapi tanah diuji dan diperangi sampai pentumpahan darah. Kenapa? Saya coba kaji, saya pahami kenapa sampai macam itu. Ternyata ada hadis, ya, dia tertipu mungkin dengan hadis, tersilap dengan hadis yang mengatakan idza buyatil khalifatain fakturul awal, fakturul sani. Jika ada dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang kedua, dan seterusnya. Ini hadis ini memang hadis, dan ini nanti di Imam Malik sebenarnya, tapi disalahpahami oleh orang-orang sekarang. Kalau ini hadis dipegang nih oleh orang-orang ISIS ini, Wahabi yang ISIS, ya. Jika ada dua khalifah di baiat yang bersamaan, maka bunuhlah yang kedua. Voucher yang 30.000 udah benar. Macam itu makna hadis. Dan ini nanti katakan ini Imam Mahdi itu sudah ada di awal. Kalian baru. Semestinya kalian ikut kami. Imam Mahdi kami yang benar, kami di awal. Sehingga nanti peperangan. Ini mimpi seseorang. Mimpi seorang. Allah alam.